Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa dalam Learning Journal perkuliahan minggu kelima bersama saya Nurnia akan melaporkan jalannya perkuliahan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Selasa 30 September 2025, perkuliahan kembali berlangsung dengan penuh semangat. Kegiatan perkuliahan dimulai seperti biasa dengan pembacaan doa bersama serta absensi kehadiran mahasiswa. Setelah itu, dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menampilkan praktik reportase. Tema yang diangkat adalah pencurian motor di kos mahasiswa, sebuah isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa sekaligus melatih kepekaan jurnalistik mereka. Dalam simulasi, Nur Nabila berperan sebagai news anchor yang membawakan berita langsung dari studio. Nurul Fadia tampil sebagai reporter di lapangan, menyampaikan laporan langsung dari lokasi kejadian. Zikra Auliafani dengan nama samaran Ningsih memerankan korban kehilangan motor. Sementara Putri Wulan Syahab berperan sebagai salah satu penghuni kos yang memberikan kesaksiannya. Praktik ini semakin lengkap dengan hadirnya Fajri Gustiansyah yang bertugas sebagai switcher atau operator, memastikan alur tayangan berjalan lancar layaknya produksi berita sungguhan. Seluruh rangkaian simulasi berlangsung tertib dan terstruktur. Dosen pengampu pun memberikan apresiasi atas keseriusan mahasiswa. Terlihat lebih rapi, lebih siap, dan lebih terkoordinir, ungkapnya, setelah kegiatan berakhir. Tidak hanya itu, suasana kelas juga terpantau serius, menunjukkan antusiasme mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu jurnalistik secara langsung. Setelah praktik, kegiatan berlanjut ke sesi presentasi kelompok 2. Lala Nabilah Chandra memandu jalannya presentasi sebagai moderator, sementara Fatullah Ramdan, Zikra Auliafani, Nila Tunisa, dan Muhammad Farhan masing-masing menjadi pemateri. Fatullah Ramdan membuka presentasi dengan materi sejarah perkembangan jurnalisme di dunia dan di Indonesia. Ia menjelaskan asal-usul istilah jurnalistik yang berakar dari kata acta diurna pada zaman Romawi kuno, yang pada masa itu berfungsi sebagai papan pengumuman publik. Materi ini memberikan gambaran bagaimana jurnalistik berkembang dari masa ke masa hingga hadir dalam bentuk media modern saat ini. Zikra Auliafani kemudian melanjutkan dengan membahas regulasi dan undang-undang yang mengatur pers di Indonesia. Ia menyoroti 3 undang-undang utama yang menjadi landasan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Melalui pemaparannya, mahasiswa diingatkan bahwa kebebasan pers tetap berjalan dalam bingkai hukum yang jelas. Sesi berikutnya disampaikan oleh Nihla Tunisa dengan topik penerapan kode etik jurnalistik dalam praktik jurnalisme. Ia menguraikan beberapa prinsip utama, mulai dari keadilan dan keseimbangan informasi, keakuratan, pemisahan fakta dan opini, hingga penghormatan terhadap privasi. Meski hanya memaparkan 5 poin utama, Nihla Tunisa menekankan bahwa kode etik adalah panduan penting agar pers tetap profesional dan dipercaya publik. Presentasi ditutup oleh Muhammad Farhan yang mengangkat tantangan jurnalisme dan media di era modern. Ia menjelaskan sejumlah tantangan seperti kecepatan versus akurasi, maraknya berita clickbait, persoalan monetisasi media, hingga kemunculan jurnalisme warga yang kadang menimbulkan disinformasi. Farhan juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme di tengah derasnya arus informasi digital. Sesi presentasi tidak berhenti pada pemaparan, tetapi juga disertai diskusi interaktif. Dan Nia Kurniasih menanyakan alasan mengapa kode etik hanya disebutkan 5 poin
padahal sesungguhnya ada 11 poin. Pertanyaan ini tidak dijawab oleh Nihlatunisa yang menegaskan bahwa poin-poin tersebut diringkas agar lebih mudah dipahami. Pertanyaan lain datang dari Siti Lasto mengenai pencantuman nama narasumber dalam berita yang dijawab oleh Lala Nabilah Chandra dan Nihlatunisa, serta ditambahkan oleh Cindy Shiva Nur Kolbi dan Siti Nur Alisa. Sementara itu, Ilyas Kamil Insan mengangkat isu bagaimana menjaga nilai jurnalistik di era komersialisasi media. Pertanyaan tersebut dijawab secara bergantian oleh Zikra Aulia Fani, Fathul Ramdan, Lala Nabilah Chandra, dan Nurul Fadiah. Bahkan dipertegas kembali oleh Ahmad Abu Zar dan Siti Nur Alisa. Meski presentasi berlangsung dinamis, dosen tetap memberikan beberapa catatan perbaikan. Menurutnya, judul presentasi masih kurang menarik karena masih berupa materi, bukan kalimat yang mencerminkan isi. Selain itu, struktur paragraf serta latar belakang yang disusun masih perlu penyesuaian. Kesimpulan pun dinilai belum menjawab rumusan masalah secara tepat. Kegiatan perkuliahan ditutup dengan sesi foto bersama. Melalui kombinasi praktik reportase dan presentasi materi, mahasiswa KPI UIN SMA Banten diharapkan semakin memahami bagaimana teori jurnalistik diterapkan dalam praktik nyata. Tidak hanya melatih keterampilan teknis, kegiatan ini juga membangun kepekaan etika sekaligus memperkuat wawasan tentang dinamika media di era digital. Demikianlah laporan perkuliahan minggu kelima ini. Saya Nurunia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.